menjumpai Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan kita akan terus melanjutkan pelajaran kita setiap hari, satu pasal, satu hari. Dan kemudian hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-8. Kemarin kita bicara soal bagaimana Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, karena awalnya Fir'aun mengeraskan hati ketika melihat tulah yang pertama dinyatakan, yaitu air menjadi darah. Kenapa Fir'aun mengeraskan hati? Karena Fir'aun berpikir bahwa ahli-ahli Mesir dengan ilmu mantranya juga bisa melakukan hal yang sama. Itu sebabnya Fir'aun masih mengeraskan hati. Sekarang coba pelajari di dalam Keluaran pasal yang ke-8. Tulah yang kedua adalah katak, tulah yang ketiga nyamuk, tulah yang keempat lalat pika. Coba perhatikan sekarang, kita fokus di tulah yang kedua, yaitu kata. Firman Tuhan berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkan pergi, maka aku akan menulai seluruh daerahmu dengan kata. Ayat yang ketiga, kata-kata akan mengeriak dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Seluruh Mesir akan dipenuhi dengan kata-kata yang menjijikkan, termasuk di istana Fir'aun, bahkan termasuk di tempat-tempat manapun juga. Mestinya Fir'aun tidak mengeraskan hati dan segera bertobat. Tapi nyatanya di titik ini Fir'aun mengeraskan hati. Kenapa demikian? Coba perhatikanlah ayat yang ke-6. Lalu Harun mengelurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata itu lalu menutupi tanah Mesir. Ayat yang ke-7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga mereka pun membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Jadi rupanya yang bisa membuat kata meliputi seluruh Mesir bukan hanya Musa dan Harun, tetapi para ahli di Mesir, orang-orang dengan mantra mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka bisa membuat kata-kata bermunculan meliputi seluruh tanah Mesir. Mungkin ketika kita membaca di sini sempat ada keraguan dalam hati kita. Lalu jika kuasa kegelapan pun bisa melakukan hal yang sama, apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Seperti halnya apa yang membedakan Musa dan Harun dibandingkan dengan para ahli sihir di Mesir. Musa dan Harun bisa membuat kata-kata berada di Mesir. Para ahli Mesir pun juga bisa melakukan hal yang sama dengan mantra-mantra mereka. Apa yang membedakan di antara keduanya? Orang lupa bahwa Musa bisa membuat katak di Mesir, sekaligus bisa menjauhkan kata-kata itu dari Mesir. Sedangkan para ahli sihir itu hanya bisa membuat kata-kata bermunculan di Mesir, tapi mereka tidak bisa menjauhkannya. Buktinya apa? Ayat yang ke-8 seperti ini. Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku, daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Logikanya seperti ini. Kalau para ahli itu bisa menjauhkan kata-kata itu dari Mesir, tentu saja Fir'aun tidak perlu meminta kepada Musa dan Harun untuk menjauhkan segala kata itu dan membiarkan bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi jelas sekali para ahli Mesir ini bisa membuat kata bermunculan di Mesir, tapi tidak bisa menjauhkan kata-kata itu. Hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup mengadakan, membuat kata berada di Mesir, namun pada saat yang sama kuasa itu bisa menjauhkan kata-kata itu dari Mesir. Jelas sekali kita melihat kuasa Tuhan lebih daripada kuasa kegelapan.
Ibu, bapak, saudara semuanya, apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Dalam kenyataan hidup, banyak orang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Orang mempercayai bahwa kalau dia minta kepada setan untuk diberikan apa yang dia inginkan, orang minta kekayaan, orang minta pesugihan, maka setan bisa memberikan itu. Tapi jangan lupa bahwa apa yang diberikan setan itu endingnya hanya akan menghancurkan mereka saja yang memintanya. Jelas kuasa kegelapan bisa melakukan mujizat, tapi tidak pernah membawa kebaikan. Berbeda dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Pada saat yang sama, mujizat itu menyatakan kebaikan bagi orang yang menerimanya. Ibu, bapak, saudara semuanya, sebab itu sekalipun setan bisa melakukan mujizat, janganlah kita pergi kepada setan. Janganlah apalagi membuat sebuah ikatan perjanjian dengan setan. Ingatlah baik-baik, mereka tidak pernah beri secara cuma-cuma. Mereka selalu menuntut sesuatu dalam hidup kita. Sebab Yohanes berkata seperti ini, pencuri itu datang untuk mengambil, membunuh, dan membinasakan. Dengan kata lain, setan tidak pernah kasih dengan cuma-cuma. Kalaupun dia kasih, di endingnya selalu ada hal yang diambil. Apa gunanya kita minta kepada setan dan kita bisa diberikan kekayaan, tetapi hidup kita, keluarga kita dihancurkan, jiwa kita dibinasakan? Apa artinya semuanya itu? Itu sebabnya datang kepada Tuhan. Dialah yang maha kuasa. Kuasanya lebih daripada apapun, lebih daripada kuasa kegelapan. Ayat demi ayat yang kita baca di Keluaran pasal yang ke-8 ini menunjukkan dengan jelas kuasa Tuhan lebih daripada kuasa setan. Ibu, bapak, saudara semuanya, hari ini firman Tuhan sederhana bagi kita. Datanglah kepada Tuhan yang sanggup memberikan kuasa sekaligus menyatakan kebaikan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.